I'm shaking, drinking all. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mereview jurnal saya tentang stomata dan transpirasi. Di mana pada laporan saya ini saya mengambil referensi jurnal tentang karakteristik stomata pada pohon di ruang terbuka hijau. Pada pendahuluan pada laporan saya itu menjelaskan tentang yang pertama itu epidermis. Epidermis itu sistem sel-sel yang bervariasi struktur dan fungsinya, di mana pada sel ini menutupi tubuh tumbuhan. Kemudian stomata. Stomata ini itu celah di antara epidermis yang diapit oleh dua sel epidermis khusus yang disebut dengan sel penutup. Pada sel penutup ini terdapat sel-sel yang mengelilinginya disebut dengan sel tetangga. Kemudian sel penutup ini dapat membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan tanaman akan transpirasinya. Sedangkan sel-sel tetangga turut serta dalam 22 perubahan osmotik yang berhubungan dengan pergerakan sel-sel penutup. Kemudian tanaman pun dibedakan berdasarkan perbedaan fiksasi karbon dioksida menjadi tiga golongan, yaitu tanaman C3, C4, dan CAM. Umumnya tanaman C4 dan CAM lebih adaptif di daerah panas dan kering dibandingkan dengan tanaman C3. Kemudian respirasi. Respirasi ini itu satu proses metabolisme dengan cara menggunakan oksigen dalam pembakaran senyawa yang lebih kompleks seperti pati, gula, protein, lemak, dan asam organik. Sehingga dalam laporan saya ini itu ada pun tujuan dari percobaan ini itu menemukan fakta mengenai letak stomata pada daun. Kemudian menemukan fakta adanya perbedaan stomata antara spesies tanaman C3 dan C4, dan mendeskripsikan bentuk stomata pada setiap spesies tanaman, dan mendeskripsikan mekanisme membuka dan menutup stomata. Adapun metode praktikum itu yang pertama itu pelaksanaan praktikum itu dilaksanakan di rumah saya sendiri. Kemudian pada hari Rabu 23 September 2020 pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Kemudian bahan yang digunakan dalam praktikum ini itu daun tanaman C3 dan C4 di sekitar kita. Kemudian kutex bening, selotip bening. Sedangkan pada alat yang digunakan itu mikroskop, elektron, objek gelas, dan kotak alat. Adapun metode praktikum dalam percobaan ini itu yang pertama itu teknik pengambilan preparat, di mana yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan, kemudian bersihkan daun dengan menggunakan lap kasar dan lap halus. Setelah itu oleskan kutex secara merata dengan menggunakan kuas kutex pada permukaan bawah daun dan juga pada permukaan atas daun. Setelah itu tunggu 15 menit, kemudian tempelkan isolasi bening pada olesan kutex tersebut. Setelah itu biarkan sekitar 15-30 menit agar tetap melekat di daun. Metode kedua itu pengamatan pada mikroskop. Itu yang pertama itu letakkan preparat sampel pada meja mikroskop, kemudian amati hingga menemukan gambar stomata dan gambar sel mesofil. Setelah gambar tersebut sudah ditemukan, maka posisikan mikrometer persis memotong dan membelah stomata pada pertengahan stomata. Kemudian hitung panjang dan lebar bukaan stomata berdasarkan skala pada mikrometer okuler, dan hitung jumlah stomata yang kita lihat pada bidang pandang mikroskop, dan geser pengamatan Anda ke kiri dan ke kanan, kemudian amati kembali panjangnya dan hitunglah kedapatan stomata dan luas bukaan stomata. Kita lanjut pada pembahasan hasil. Berdasarkan tabel hasil dari percobaan ini, karakteristik stomata pada kawasan ruang terbuka hijau pada pulau tipe ini ditunjukkan dengan sebaran stomata yang berada di atas permukaan daun stomata yang dikelilingi 3 sel tetangga yang dirata-ratakan sama besar. Kemudian hal ini sesuai
pendapat Faiza Khan pada tahun 2014 bahwa karakteristik ini menyatakan bahwa tipe stomata pada pulai adalah tipe aninositik. Stomata yang terdapat pada pulai di kawasan Arboretum Silva Untan didapatkan hasil stomata yang sedikit. Sedangkan menurut Dwi Joshua Putra pada tahun 2014, jumlah stomata yang sedikit dapat dipengaruhi oleh menurut Dwi Joshua Putra pada tahun 2014 bahwa jumlah stomata yang sedikit dapat dipengaruhi oleh faktor seperti ukuran daun, tebal tipisnya daun, banyak sedikitnya bulu pada permukaan daun. Kemudian pada tipenya terdapat beberapa tipe yang sama pada tumbuhan yang ada seperti anisositik, anomositik, diasitik, dan parasit. Kesimpulan dari percobaan ini itu terdapat tipe stomata yang berbeda pada kelima jenis tanaman yang berada di kawasan arboretum dan di luar ruang terbuka hijau umum, itu anisositik, diasitik, parasitik, dan anomositik. Kemudian struktur stomata menunjukkan bahwa daun yang terdapat pada kawasan arboretum memiliki stomata yang besar, sedangkan pada luar ruang terbuka hijau umumnya memiliki stomata yang kecil.